Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya VJ. Dan kali ini di samping VJ sudah hadir, Masya Allah sekali, Kanur. Assalamualaikum Kanur, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget akhirnya BRTV kehadiran wanita cantik yang sangat menginspirasi. Amin, Kanur Baiti ya, jauh-jauh dari, berarti kemarin dari Lampung katanya ya? Iya, dari Lampung. Dari Lampung. Kanur, ini pemirsa BRTV di rumah kayaknya perlu kenalan sama Kanur gitu ya untuk ngobrol bersama VJ kali ini. Silahkan Kanur boleh perkenalkan dirinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua BRTV, salam kenal. Nur Baiti dari Lampung asalnya, mamah dari Sunda, bapak dari Jawa. Tahun 2012 hijrah ke Jakarta. Oke, gitu. Baik, sampai akhirnya sekarang menjadi seorang woman planner gitu ya, owner brand Jeans Honey Buaran Jakarta Timur ya. Masya Allah sekali, kayaknya semua masyarakat ini sedang gempar sekali dengan brand ini, dan kali ini kita kehadiran salah satu ownernya ya, ini cabang dari Buaran Jakarta Timur ya, Kak Nur ya, Masya Allah sekali. Boleh dijelasin dong, ini berarti kakak memegang salah satu brand Jeans Honey. Nah, brand Jeans Honey ini apa sih sebenarnya? Jeans Honey itu waktu launching itu tahun 2014. Dia itu dulunya waktu tahun 2014 masih dompet. Dompet kecil, terus Masya Allah kembangin jadi ada dompet, terus ada tas, ada power bank, ada heels gitu. Jadi sekarang lengkap, ada banyak. Melengkapi kebutuhan para masyarakat. Betul. Gitu ya. Salah satu ininya loh, pengguna cintanya. Cinta juga brand Masya ini. Allah, Gitu. iya. Dan sekarang kita mau berbicara langsung ya bersama salah satu owner brand Jeans Honey dari cabang Buaran Jakarta Timur, Kanur Baiti. Kanur, ini menjadi seorang woman planner. Pastinya ini adalah salah satu keputusan yang sangat luar biasa gitu ya, di usia muda sudah menghandling berbagai bisnis. Kenapa sih Kak kepikiran untuk bisnis terjun di bidang ini? Dulu tuh bisa dikatakan Nur tuh jualan apa aja, kayak palu gada gitu Kak. Jadi teman-teman mau apa aja tuh kayak, Kak Nur ada TV, Kak Nur ada ini, semuanya ada. Tapi ternyata nggak bisa Nur kayak gini gitu. Jadi kamu harus fokus punya satu brand atau satu yang harus kamu fokusin gitu. Nah tahun 2015 akhir, bener-bener habis nikah, kita kenal Jeans Honey gitu Kak. Jadi pas kita cek, kebetulan Nur bawa nih produk Jeans Honey-nya, kok bagus, harga 125.000. Udah gitu, alhamdulillah sampai sekarang. Oke, Masya Allah. Awalnya palu gada ya. Palu gada. Ada orang di circle kita tuh yang kayak, ini butuh ini, betul gitu ya, ke kakak ini ya. Iya, tapi benar. Berarti udah tertarik bisnis sejak sekolah? Sejak SD ya. Jadi waktu SD itu Masya Allah motivasi dan menjadikan mama, ibu seorang model sendiri ya buat Nur. Jadi mama itu jualan tuh dari Nur kecil, jualan gorengan, jualan sayur, sampai jualan apa aja. Jadi kayak ya harus jualan deh kamu. Iya, jadi memang backgroundnya dari keluarga juga sudah tertular bisnis-bisnisnya. Berdagang. Masya Allah, luar biasa. Kak, ini kan dari sekian banyak usaha-usaha, tadi kan apalagi sempat merasakan bagaimana menjadi memenuhi kebutuhan teman-teman gitu, orang-orang sekitar. Nah, akhirnya sekarang memilih salah satu brand gitu ya, yang memang fokusnya di bidang kayak tas gitu, dompet. Nah, kenapa memilih brand ini untuk untuk dibesarin, untuk di handling gitu? Untuk awal itu karena Nur suka banget sama tas ya Kak, sama tas kayak ganti-ganti gitu kan. Nah udah gitu tas ini menurut Nur sendiri sangat berbeda. Kalau misalnya kita jualan baju ada ukurannya. Nah kalau jualan tas ini kayak semua ukuran itu masuk gitu, nggak perlu ukuran M, S, XL seperti Timeless itu. Ya? Gitu. Jadi kayaknya ini kalau misalkan ini akan terus lama gitu ya. Kalau ini kan biasa jadi ukurannya suka beda-beda gitu. Yeah. Kalau tas mungkin kayak lebih semuanya gitu ya. Betul. Bisa pakai. Dari kesukaan, kecintaan sama tas gitu ya Kak. Akhirnya awalnya si Jeans Honey. Jeans Honey itu.
Sebenarnya waktu awal dulu tuh nggak ke Gym Sunny dulu Kak. Jadi Nur tuh hampir setiap hari tuh sama suami ke Tanah Abang, balik lagi, ada tas Batam-Batam itu loh Kak. Oh iya. Iya, cuma kan emang murah, jadi kualitasnya ya seperti itu. Jadi emang nggak bertahan lama. Gitu akhirnya ya ketemulah sama Gym Sunny. Oke, setelah kenal dengan brand ini gimana Kak? Ya, cinta. Cinta sih. Jadi ketika kita melakukan apapun, ya ketika kita cinta dan ikhlas, ya nggak berasa capek. Jadi happy aja. Gitu. Oke, baik. Nah berarti Kak Nur ini menghandling beberapa brand di store mana aja tuh Kak, kalau boleh tahu? Untuk store Nur pribadi, yang pertama ada di Lampung. Terus yang kedua di Jakarta Timur, di Buaran. Nah untuk tim itu sendiri ada di Pringsewu, ada di Metro, ada di Kuningan nanti akan opening. Ada banyak sih Kak, Masya Allah ya, itu dari tim-tim jaringan kita, partner kita. Mantap, keren banget ya. Masya Allah. Semoga terus menerus ya usahanya lancar, amin. Masya Allah. Masya Allah. Kak Nur, ini jadi seorang womanpreneur gitu ya, dengan berbagai kesibukannya gitu ya. Nah ini gimana sih Kak mengatur waktunya? Iya. Menurut kalau Kak Nur sendiri? Ya harus bisa sih, jadi kayak 1 minggu, Nur kayak minggu ini nih, Senin sampai Selasa, oke berarti kamu di gudang ngehandle sama tim admin gitu kan. Harus ya bagi-bagi untuk ngebrief mereka, lalu untuk sama suami, untuk keluarga, ya harus pinter-pinter. Walaupun capek banget ya, cuman ya bismillah gitu. Oke baik. Nah Kak ini kan brand ini sangat menarik ya karena memang sangat disorot gitu ya ketika kemunculan nama brand ini akhirnya bisa dikenal dengan masyarakat gitu ya dengan harga yang affordable terus juga kualitasnya bagus gitu ya. Nah ini kan juga Gym Sunny ini punya gencaran di media sosial yang luar biasa sendiri ya. Kalau dari Kak Nur sendiri gimana untuk pemasaran di media sosial? Iya, kita emang benar-benar harus ini sih Kak, memperkenalkan ya sama para influencer kayak gitu Kak. Jadi ya itu tadi ya, dari Nur tuh relasi itu sangat penting banget dan Nur selalu Kak, ketemu teman itu adalah rezeki yang luar biasa. Jadi nggak cuma nikmat sehat, nikmat uang, tapi ketemu orang baik itu adalah rezeki yang luar biasa. Gitu. Jadi dari situ tuh Kak, dari mulut ke mulut, oh Gym Sunny itu banyak, seluruh Indonesia tuh ada 28 distributor, tapi gimana caranya kamu tuh harus belanja ke Nur gitu. Jadi kan kayak, oh kamu tuh gini, dan Kak, buat Nur tuh produk itu nomor kesekian, tapi diri kita sendiri. Jadi ketika orang lain itu mau beli ke tas Gym Sunny itu nggak mikirin dia dulu, siapa dulu ownernya gitu. Jadi kalau ownernya baik, dia akan beli. Tapi emang iya lagi Kak, maksudnya jadi kita kenal secara enak gitu ya. Jadi terkadang ya itu, kitanya dulu yang harus menjadi baik, biar orang-orang itu melihat kita gitu. Luar biasa. Tapi Kak ini kan berarti di Indonesia ini ada 28 store. Distributor. Nah, salah satunya. Nur ya. Nah ini kan berarti ada yang bahasanya dari pusat ini pasti memberikan beberapa standar-standar yang harusnya diberikan gitu kan kepada para customer dan lain sebagainya. Apa sih treat yang diberikan dari pusat kepada distributor di Indonesia ini si brand ini tuh? Untuk brandnya sama, kualitasnya sama, tinggal pelayanannya aja. Jadi kamu ya harus berlomba-lomba. Si A, si B sampai C, gimana caranya ya untuk naik dengan ide masing-masing gitu sih Kak dari Gym Sunny pusatnya. Masya Allah, berarti treat yang paling utama adalah pelayanan. Gitu ya. Itu nomor 1, servisnya kita. Jadi ya dia akan betah belanja ke kita atau ke Gym Sunny, jangan sampai ke tas lain. Gitu. Baik, Masya Allah luar biasa. Kak Nur, ini kan berarti kan mengurusi bisnis ini gitu ya dengan berbagai kegiatannya pasti juga apalagi Kak Nur udah berkeluarga gitu ya, berkeluarga dan lain sebagainya gimana? Tapi kalau orang-orang sekitar support nggak? Masya Allah support banget ya. Jadi utama sih dari orang tua ya, dari orang tua tuh yang Masya Allah, mungkin sebagian orang atau sebagian teman, keluarga, nggak semuanya dari orang tua tuh ngelihat Nur, ih enak ya gitu, enak ya karena Nur nge-share-nya yang enak aja gitu. Ketika yang tidak enak ya sama orang tua dan suami sih. Gitu. Paling penting itu ya Kak Nur. Dan support beliau yang bikin Nur kayak,
ayo Nur, bisa lagi, bisa gitu. Tapi ada nggak up and down-nya menjalankan bisnis ini Kak Nur sebagai wanita ini mengelola bisnis si brand ini? Ya pasti down atau kayak nggak semangat itu udah pasti ya Kak. Cuman ya balik lagi, Nur yang dulu tuh nggak enak loh gitu. Nur nggak enak loh gitu. Jadi kayak semangat lagi. Ada adik yang perlu dibiayai untuk sekolah, terus ada orang tua yang memang Nur sangat pengen banget beliau ya hidup enak lah di masa tuanya gitu. Berarti ada hal-hal yang bikin memotivasi diri untuk sampai pada akhirnya tetap terus walaupun Masya Allah anginnya. Tapi boleh dong Kak Nur cerita soal sebelum sampai pada akhirnya sekarang menjadi seorang ini aja udah ngembang nih. Sebenarnya Nur tipe-tipe yang apa ya Kak, nonton TV aja nih sinetron ngerasa nangis duluan gitu. Jadi sama banget ya. Jadi emang anaknya mellow banget ya. Cuman ya kita sering ngaji juga, ternyata orang mellow itu punya kelembutan hati. Jadi bersyukur juga untuk kita mellow atau nangis gak apa-apa. Itu sih untuk awal-awal zamannya 2012 jujur Nur gak sekolah Kak. Jadi makanya gimana bisa adik-adiknya bisa sekolah gitu. Terus sampai pada akhirnya Kak Nur pengen adik-adik yang lain bisa sekolah gitu. Zaman 2011 ya Kak, terakhir lulus SMP, jadi Nur harus masuk SMA, si adik harus masuk SMP. Jadi Nur tuh sangat berpikir seperti ini, Nur kamu cewek, kamu pasti di dapur gitu. Ya udah ngalah sama adikmu cowok, nanti tuh bakal kerja, bakal hidupin istrinya. Oke Nur ngalah, si bapak bilang, Nduk 1 tahun lagi ya sekolah. Iya Pak gitu. Habis itu nggak bisa Kak bertahan beberapa bulan di Lampung, habis itu kerja di Jakarta. Udah Pak kerja tuh ribut dulu Kak, kayak apa? Kok nggak sabar sih Nduk gitu. Apa? 1 tahun dulu Bapak nabung gitu. Habis itu udah deh Pak, nggak apa-apa, nggak sekolah gitu. Yang penting adik bisa sekolah. Gitu. Ternyata di balik sosok Kak Nur ini ya ada yang sangat mulia sekali. Gitu ya, mengorbankan dirinya untuk keluarga. Masya Allah. Masya Allah. Makanya berkah sekali, makanya sekarang udah banyak store-nya ya, Masya Allah. Ini luar biasa Kak Nur. Aku pengen banyak banget ngedengerin cerita-cerita Kak Nur ya di balik kisah-kisah ini. Tapi kita akan jeda dulu, pemirsa akan penasaran pastinya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrolan.